Saudara, pemerintah Iran menggelar pemakaman massal 100 orang korban tewas akibat demonstrasi yang berujung kericuhan. Prosesi pemakaman ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah Iran dan dihadiri ribuan orang di Teheran. Barisan peti mati yang dibalut bendera Iran tersebut ditumpuk hingga 3 tingkat di atas truk serta dihiasi bunga mawar merah putih dan bingkai foto para korban yang tewas. Situasi di Timur Tengah kian memanas. Korps Garda Revolusi Iran secara resmi menyatakan kesiapan tempur menghadapi potensi agresi Amerika Serikat. Panglima Garda Revolusi Muhammad Pakpur dikutip dari APTN menegaskan setiap serangan terhadap kedaulatan Iran akan dibalas dengan kekuatan penuh. Kekuatan udara Iran kini dalam posisi siaga tinggi. Iran terus memantau ketat pergerakan personil serta pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Timur Tengah. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi dalam wawancara dengan Fox News mengatakan, Teheran tetap membuka jalur diplomasi dengan Amerika Serikat. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is, between war and diplomacy is a better way, although we don't have any positive experience from the United States, but still diplomacy is much better than war. But it is up to the US President to decide. Menanggapi soal serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mengamati dan melihat. Serangan tidak lagi menjadi pilihan. Itu disampaikan Trump di Gedung Putih di Washington DC. We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. No executions, everyone was talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, man. Ketegangan di Iran juga menimbulkan kekhawatiran bagi warga negara Indonesia di Iran. Komisi 1 DPR meminta Kementerian Luar Negeri menyiapkan skema evakuasi bagi warga negara Indonesia di Iran di tengah gelombang demonstrasi besar yang menelan korban jiwa. WNI kita di sana lumayan sih, terutama pelajar mahasiswa banyak. Nah, kami berharap mudah-mudahan Kemlu menyediakan kontingensi plan perencanaan untuk kalau sewaktu-waktu diperlukan evakuasi itu sudah segera siap. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap komunikasi dengan WNI di Iran masih mengalami kesulitan di tengah situasi yang terus memanas. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan sambil menyiapkan langkah antisipasi termasuk evakuasi jika diperlukan. Komunikasi agak sulit ke Iran, kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan. Harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi. Saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Berdasarkan laporan dari Human Activist News Agency, 2.500 orang tewas akibat demonstrasi besar-besaran berujung kerusuhan di Iran. Peristiwa ini jadi tragedi paling berdarah sejak revolusi Iran pada tahun 1979. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, situasi di Iran kian memanas. Lalu bagaimana nasib warga negara Indonesia di sana? Kita akan berdiskusi dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Ada Bapak Syamsur Rizal. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini kan Menlu bilang kalau masih kesulitan berkomunikasi dengan WNI di sana. Lalu apa kira-kira rencana darurat yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di sana? Ya, makasih banyak. Yang pertama, kita memang sudah meminta secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan skema evakuasi pada kondisi yang kita tidak inginkan, pada kondisi yang paling ekstrim,
Dan kesulitan yang dialami oleh Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi memang karena hampir semua sistem digital di sana dengan sengaja di breakdown, dan ini juga sih sebenarnya sudah ada utusan-utusan yang kita minta untuk bisa memasuki Iran termasuk melalui jalur militer, sehingga komunikasi itu bukan hanya dalam konteks diplomasi langsung ke warga kita melalui Kementerian Luar Negeri, tetapi juga melalui militer. Dan kabar terakhir yang kami terima itu bahwa pesan ini sudah sampai bukan hanya kepada warga negara, bukan cuma kepada kedutaan kita di sana, tetapi juga kepada warga negara Indonesia yang ada di Teheran dan di beberapa wilayah di sekitar Iran. Dan mudah-mudahan pesan yang sudah sampai itu mereka sudah bisa standby, dan kita berharap skema evakuasi yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dan bisa diaktifasi setiap saat. Iya Pak Syamsu, tapi kan ada juga informasi yang beredar di media kalau ada anggota keluarga yang bahkan tidak bisa dihubungi selama 5 hari. Nah, dari laporan yang Komisi 1 terima, kondisi WNI saat ini memang masih dalam tahap aman? Dipastikan itu? Ya, kalau untuk warga negara Indonesia yang ada di Teheran dan sekitarnya itu relatif sudah terkomunikasi semuanya. Cuma kita belum tahu apakah ada di beberapa kota-kota yang lainnya itu yang belum terkoneksi. Tetapi pada dasarnya Kementerian Luar Negeri ini sudah menyampaikan bahwa mereka sudah sebagian besar sudah bisa dihubungi dan sudah memiliki standar keamanan termasuk potensi evakuasi. Oke, jadi mereka sudah. Jadi dari mereka ini masih bertahan di rumah masing-masing atau sebenarnya KBRI Teheran itu mempersilahkan mereka untuk ke kantor KBRI atau bagaimana sih Pak? Jadi lebih banyak yang masih bertahan di rumahnya, bahkan masih ada yang beraktivitas karena tidak semua daerah juga di sana yang tidak aman, tetapi ada beberapa daerah juga yang masih boleh dibilang masih terkontrol. Jadi skemanya itu sudah ada emergency plan yang mereka sudah siapkan, sehingga ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, mereka sudah punya rencana, termasuk rencana-rencana teknis untuk masuk ke KBRI atau ke bandara terdekat, sudah disiapkan katanya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini kita akan monitor terus keselamatan warga negara Indonesia itu benar-benar bisa kita jaga. Ya, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono per tanggal 12 Januari atau hari Senin kemarin itu memang bilang bahwa kondisi masih aman, istilahnya belum diperlukan adanya evakuasi. Tapi kalau dari DPR melihat kondisi Iran saat ini, sudah harus segera mungkin mengevakuasi atau masih melihat situasi dulu? Ya, kalau kita memang hanya menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri, tetapi kita juga meminta aparat keamanan, terutama dari TNI itu untuk menjalin komunikasi alternatif. Jadi bukan cuma dari Kementerian Luar Negeri atau secara diplomatik, tetapi juga kita minta dari pihak keamanan, terutama dari TNI juga, karena salah satu tugas TNI sekarang itu adalah bagaimana membantu warga negara Indonesia yang di luar negeri. Sehingga dengan pendekatan yang lain, extra approach-nya ini berupa pendekatan militer, karena ada hubungan militer yang cukup baik dengan Iran, sehingga informasi-informasi ini tetap bisa memberikan jaminan kepada WNI itu untuk ada emergency exit yang mereka bisa dapatkan, termasuk beberapa skema yang lain. Jadi termasuk bukan hanya lewat udara, karena sebagian besar wilayah udara Iran itu sudah ditutup, sudah dibatasi, tetapi ada juga skema-skema termasuk lewat laut dan darat. Jadi beberapa rencana-rencana mereka sudah siapkan, terutama contingency plan untuk evakuasi ini. Tetapi sejauh ini sampai per hari kemarin, hari Rabu itu belum dibutuhkan evakuasi yang terstruktur. Jadi ini kalau ada warga negara Indonesia yang kemudian memutuskan untuk secara personal misalnya mau meninggalkan Teheran atau meninggalkan kota-kota yang lainnya, itu juga diizinkan dan diberikan kemudahan. Oke, baik. Pak, singkat saja, adakah imbauan bagi keluarga yang hingga saat ini masih khawatir tidak bisa menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka aman, ini bagaimana? Adakah imbauan bagi keluarga? Singkat saja, Pak. Oh ya, memang kita meminta supaya mereka rajin menghubungi Kementerian Luar Negeri. Sayang sekali saya tidak hafal nomor online-nya, tetapi silakan Anda browsing, karena priority keamanan warga negara Indonesia yang ada di Teheran itu menjadi prioritas kita saat ini. Insya Allah, dalam pasti kita update terus ya.
Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami Mari, di Kompas Malam. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS